Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara menjalankan usaha baru. Yang pertama, mengelola produksi. Manajemen produksi adalah suatu proses secara berkesinambungan dan efektif dalam menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Fungsi manajemen produksi adalah pada fungsi perencanaan mencakup penentuan peranan dari kegiatan produksi, termasuk perencanaan produk, perencanaan fasilitas, dan perencanaan penggunaan sumber daya produksi. Yang kedua, pada fungsi perorganisasian mencakup penentuan struktur, organisasi, dan kebutuhan sumber daya yang diperlukan di bagian produksi. Yang ketiga, pada fungsi pergerakan mencakup kegiatan memotivasi karyawan bagian produksi untuk melaksanakan tugasnya. Yang keempat, pada fungsi kontrol mencakup kegiatan mengembangkan standar kualitas. Perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas adalah menentukan bagaimana suatu aset tetap perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan produksi. Adapun tujuan perencanaan fasilitas, yang pertama meningkatkan bahan baku dan penyimpanan bahan baku. Yang kedua, meminimalkan investasi modal dan menggunakan tenaga kerja. Yang ketiga, mempermudah pemeliharaan fasilitas. Yang keempat, meningkatkan keselamatan dan kepuasan kerja. Kegiatan dalam perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas produksi meliputi kegiatan seperti berikut. Yang pertama, menetapkan jenis barang yang akan diproduksi. Yang kedua, menentukan proses produksi yang diperlukan. Yang ketiga, menentukan hubungan antar departemen. Yang keempat, menyusun rencana fasilitas. Yang kelima, memelihara fasilitas. Pengaturan tata letak mesin produksi. Yang pertama, tata letak proses. Artinya bahwa penyusunan tata letak mesin di mana alat produksi yang sejenis berfungsi sama ditempatkan pada bagian yang sama. Yang kedua, tata letak produksi, yaitu bahwa penyusunan tata letak didasarkan pada tahapan operasi yang sama sejak awal hingga akhir. Model tata produksinya sudah distandarkan dan produksinya massal dalam jumlah besar. Menentukan tingkat produksi. Salah satu cara untuk menentukan tingkat produksi adalah penggunaan model atau estimasi. Estimasi dapat dilakukan dengan satu metode kuantitatif, yaitu membuat ramalan dengan bantuan metode statistik dan matematika. Yang kedua, metode kualitatif, yaitu memperkirakan jumlah produksi dan mendapatkan ahli peramal. Produk sediaan farmasi. Secara umum, bidang kesehatan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu usaha jasa dan usaha non-jasa. Banyak usaha di bidang kesehatan seperti 1. Praktek dokter, praktek bidan, fisioterapi, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelayanan kesehatan tradisional. Yang ketiga, klinik pratama, klinik madya, klinik utama. Yang keempat, klinik kecantikan. Yang kelima, toko obat berizin. Yang keenam, industri kesehatan. Yang ketujuh, industri suplemen kesehatan. Yang ke-8, industri obat tradisional meliputi IOT, industri obat tradisional IBA, industri ekstrak bahan alam, UKOT, usaha kecil obat tradisional. Yang ke-9, usaha mikro obat tradisional atau UMOT. Yang ke-10, industri kosmetik. Yang ke-11, pedagang besar farmasi atau PBF. Yang ke-12, laboratorium kesehatan. Proses produksi sediaan farmasi mengacu pada standar cara produksi yang berlaku seperti 1. Sediaan obat, yaitu CPOB. Yang kedua, sediaan obat tradisional, yaitu CPOTB. Yang ketiga, sediaan kosmetika, yaitu CPKB. Yang keempat, perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.